Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Hari ini kembali kita akan membahas permasalahan-permasalahan luka yang seringkali ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka. Setelah sekian lama saya tidak hadir ya, kembali hari ini saya akan memberikan informasi dan juga edukasi pastinya mengenai salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pasien yang mengalami luka, yaitu mengenai masalah infeksi. Infeksi merupakan suatu kejadian yang memang sering kali terjadi saat luka yang terjadi tidak dirawat dengan baik. Dan masih banyak sekali hal yang masih belum dipahami oleh Sobat Mantri Luka mengenai infeksi. Jadi, infeksi ini memang banyak sekali disebutkan dalam permasalahan-permasalahan luka, dari luka akut maupun luka kronis. Contohnya luka yang setelah kecelakaan mengalami nyeri, mengalami bengkak dan juga mengeluarkan nanah. Dan juga pada luka-luka kronis seperti luka diabetes, luka yang memang sulit sekali dalam proses perawatannya, dibutuhkan manajemen yang baik, terjadi bau, terjadi kemerahan, ada jaringan yang berwarna kuning ya. Hal ini menandakan apakah tadi luka tersebut termasuk dalam jenis luka infeksi. Dan di sini saya akan memberikan suatu gambaran dan juga penjelasan secara singkat mengenai apa itu infeksi dan apa saja tanda-tanda dan gejalanya, dan juga luka-luka yang sering kali ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka, apakah luka yang dialami mengalami infeksi ya. Dan hal ini mungkin nantinya dari sini kita bisa ya untuk membedakan antara luka infeksi dan juga luka yang masih terjadi peradangan. Oke. Jadi infeksi adalah suatu kondisi di mana terjadi kontaminasi bakteri yang sudah berjalan agak lama. Di mana hal ini tidak semena-mena ataupun saat terjadi luka langsung terjadi infeksi, tidak ya. Jadi ada rentetan-rentetan ataupun urutan-urutan yang bisa nantinya mengarah pada infeksi. Jadi dimulai dari kontaminasi ke infeksi tadi itu akan berproses. Oke. Nah, salah satu tanda yang memang sering terjadi ya pada pasien-pasien yang mengalami infeksi, mudah sekali tandanya, yaitu mengalami demam. Oke. Nah, demam adalah merupakan sinyal dari tubuh kita bahwasannya terjadi suatu permasalahan. Apabila terjadi luka dan setelah sekian lama dikarenakan luka tadi tidak dirawat dengan baik, maka yang terjadi adalah demam. Itu adalah sinyal bahwasannya terjadi kontaminasi bakteri, terjadi perkembangbiakan bakteri yang ada pada luka yang sedang dialami. Oke, di sini adalah hal yang mudah untuk kita pahami mengenai infeksi. Nah, apakah wajar apabila terjadi luka saat pertama kali atau dalam rentan waktu 3-5 hari mengalami panas pada luka, nyeri pada luka, bengkak pada luka? Nah, apakah hal itu termasuk suatu hal yang wajar? Nah, sebenarnya hal tadi merupakan suatu hal yang normal-normal saja, karena itu merupakan respon dari tubuh kita. Ya, dimana kita harus mengevaluasi apakah luka tadi selama 1 minggu lebih atau 10 hari lebih terus mengalami nyeri yang hebat, mengalami bengkak yang bertambah, ataupun merasakan panas ya pada luka yang terjadi. Dan salah satu ciri yang sering terjadi juga adalah bagian yang terjadi luka itu sulit digerakkan ataupun
fungsinya tadi berkurang. Oke, nah itu kalau terjadi secara kontinu, maka itu dicurigai bahwasannya akan mengarah pada infeksi. Dan apabila badan kita demam, itu sudah tanda-tanda bahwasannya luka yang kita alami sudah memasuki fase infeksi. Oke, itu dia penjelasan singkat mengenai apa itu infeksi dan gejalanya yang sering dirasakan oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan memang selama ini dari Sobat Mantri Luka menanyakan perihal luka-luka yang dialami, luka bakar, luka kecelakaan, luka bisul, luka diabetes. Nah, saya akan mencoba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan dan mencoba untuk meluruskannya. Apakah luka yang sedang dialami itu termasuk infeksi atau tidak? Yang pertama, yaitu luka yang mengalami atau ada jaringan yang berwarna kuning ya, pada dasar luka. Apakah luka tersebut termasuk infeksi atau tidak? Oke. Nah, sebenarnya jaringan yang warna kuning pada dasar luka itu namanya adalah SLAF, di mana simpelnya adalah terjadi kontaminasi bakteri ataupun jaringan luka tadi ada aktivitas bakteri, sehingga ya tentara-tentara yang ada pada sel tubuh kita ini kalah dan menjadi SLAF tadi ataupun jaringan yang berwarna kuning. Dan tetap pada konsep awal tadi, apabila luka yang dialami berwarna kuning tadi tidak disertai dengan demam, hal itu menandakan bahwasannya fasenya berada di kontaminasi atau ya kolonisasi bakteri. Dan itu memang perlu dirawat dengan baik agar apa? Agar luka tadi ya tidak terus berlanjut ya, ataupun peradangannya menambah, nyerinya bertambah, panasnya bertambah, bengkaknya bertambah, dan jaringan kuningnya semakin lebar. Itu menandakan bahwasannya luka tadi mengarah pada hal yang buruk ya, tidak ada progres pada luka tadi. Ataupun pada luka bakar yang sering kali terjadi adalah lukanya yang awalnya merah dikarenakan perawatan yang kurang maksimal, terdapat jaringan yang berwarna kuning, terdapat jaringan yang berwarna hitam ya. Hal ini menandakan bahwasannya jaringan yang awalnya harus dirawat dengan baik untuk mempertahankan vaskularisasi atau menjaga keutuhan dari pembuluh darah tadi ya. Karena perawatan kurang tepat terjadi kerusakan ya, terjadi nekrosis, terjadi SLAF ya, dikarenakan perawatan kurang tepat. Jadi hal ini memang perlu diperhatikan dan harus mengetahui konsep dasar mengenai apa itu infeksi. Oke ya, jadi dari sini untuk Sobat Mantri Luka sekalian, jangan bingung mengenai apa itu infeksi. Simpelnya ataupun kesimpulan dari infeksi tadi, memang untuk terjadinya infeksi memang dibutuhkan step by step, ada urutannya ya. Dan juga jenis infeksi ini juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang namanya local infection, spreading infection, sampai critical infection yang membahayakan. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena saya juga lagi banyak kesibukan di bulan-bulan ini, dan tadi juga ditagih video oleh salah satu Sobat Mantri Luka yang sering kali konsul ke saya ya. Oke, saya penuhi hari ini untuk menyempatkan syuting ya, karena juga ini ya studionya masih belum jadi, dan juga ya pastinya ya karena di rumah tidak ada wifi, jadi saya harus membeli paketan dulu ya, karena memang banyak kesibukan juga, ada pernikahan dan juga sering jalan-jalan juga ya.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan seputar perawatan luka, boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Dan apabila ada masukan mengenai tema ataupun topik-topik yang ingin dibahas di sini, boleh silakan saja. Tidak usah sungkan, langsung saja ya dituliskan di kolom komentar. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.